berjumpa lagi dalam sekolah minggu kita hari ini. Adik-adik yang sudah siap untuk sekolah minggu, mari kita sama-sama mengangkat pujian bagi Tuhan, Bapakku baik. Bapakku baik, Kau sungguh baik, setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. Adik-adik yang baik, adik-adik yang manis, mari kita angkat pujian sekali ini dan kita akan masuk di dalam doa kita hari ini. Bapakku baik, Kau sungguh baik, setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. Semuanya lipat tangan dan kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh ada di hadirat Tuhan dan kami akan memulai sekolah minggu kami. Tuhan Yesus menolong kami dan biar sekolah minggu kami boleh jadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik adik-adik yang masih duduk, yang masih belum siap untuk memuji Tuhan, semua berdiri, kita menyanyi lagu Domba Hilang. Domba hilang kini di mana? Tuhan Yesus datang mencari. Seekor domba telah hilang. Mungkinkah engkau? Mungkinkah engkau? Mungkinkah engkau? Seekor domba telah hilang. Mungkinkah engkau? Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihiku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Oke adik-adik, adik-adik ingat tidak minggu lalu kita ada tugas untuk apa kakak-kakak? Menghafal ayat hafalan. Nah, bagi adik-adik yang belum mengerjakan, masih kakak-kakak tunggu ya. Mari kita lihat teman-teman kita yang sudah mengerjakan tugas ini. Pertama Petrus 1 ayat 14a yang berbunyi demikian. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. 1 Petrus 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. 1 Petrus 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. 1 Petrus 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Adik-adik, sekarangnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, firman kita hari ini bertema mengenal Yakub.
Jadi mari kita nyanyikan pujian Bapak Yakub. Siapkan hati, kita menghadap Tuhan di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati agar firman yang disampaikan dapat kami mengerti dan terlebih daripada itu dapat kami lakukan di dalam kehidupan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Shalom adik-adik. Hari ini kita belajar tentang mengenal Yakub. Sebelum kakak bercerita, kakak ingin bertanya kepada adik-adik, apa yang biasa adik-adik lakukan pada malam hari? Pasti tidur kan? Nah, jika adik-adik tidur di mana? Di lantai kah? Di kasur kah? Atau di mana? Pasti adik-adik tidur di tempat yang empuk kan? Bagaimana jika adik-adik tidur di gelap? Tidak ada bantal dan tidak ada kasur. Pasti adik-adik merasa takut kan? Nah, hari ini kakak akan bercerita tentang seorang bapa yang bernama Yakub. Cerita tentang seorang bapa yang bernama Yakub terambil dalam Alkitab Perjanjian Lama, yaitu Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai 22. Nah, adik-adik lihat gambar ini. Ini adalah gambar keluarga Yakub. Ini ayah dari Yakub yang bernama Ishak, dan ini ibu Yakub yang bernama Ribka. Ini saudara kembar Yakub yang bernama Esau, dan ini adalah Yakub. Yakub dan Esau adalah saudara kembar, namun keduanya memiliki ciri-ciri yang berbeda adik-adik. Yakub tidak berbulu dan Esau badannya berbulu dan pipinya kemerahan. Adik-adik, ini adalah gambar ketika mereka beranjak dewasa. Esau suka berburu, sedangkan Yakub suka memasak. Adik-adik, di antara kalian siapa yang memiliki seorang kakak atau seorang adik di rumah? Pasti adik-adik memiliki seorang kakak atau seorang adik kan? Dan pernah tidak adik-adik marahan bersama kakaknya atau adiknya? Pasti pernah kan? Nah, hal demikian pula yang dialami oleh Yakub dan Esau adik-adik. Yakub pada suatu hari marahan bersama kakaknya, dan Yakub harus pergi ke rumah pamannya adik-adik karena Yakub takut kepada kakaknya Esau. Dalam perjalanan ke rumah pamannya, Yakub tiba di suatu tempat yang bernama Luz. Dan ketika tiba di Luz, hari sudah mulai gelap dan Yakub memutuskan untuk bermalam di sana. Yakub mengambil sebuah batu dan menjadikannya sebagai alas tidur. Dalam tidurnya, Yakub bermimpi ia melihat sebuah tangga yang tingginya sampai ke langit. Dan di tangga itu ada malaikat-malaikat di sana. Dan di samping tangga itu pula ada Tuhan yang memberkati Yakub, dan Tuhan berjanji kepada Yakub bahwa di tanah yang ia tidur akan menjadi milik Yakub dan keturunan-keturunannya. Setelah bermimpi demikian, Yakub merasa takut. Tetapi takut yang dirasakan oleh Yakub berbeda adik-adik. Ia bukan tidak berani,
namun ia merasa segan dan merasa tidak pantas untuk bertemu dengan Tuhan. Karena Yakub merasa bahwa ia adalah orang yang berdosa dan harus bertemu dengan Tuhan yang benar. Setelah itu, Yakub mengambil batu yang dijadikan alas tidur untuk membuat sebuah tugu. Dan setelah membuat tugu tersebut, Yakub mengambil minyak dan menuangkannya kepada tugu itu. Dan Yakub memohon kepada Tuhan untuk memberinya makan dan menuntunnya dalam perjalanan. Dan Yakub pula berjanji kepada Tuhan bahwa ketika Tuhan menjawab permohonannya, maka ia akan menjadikan rumah untuk Tuhan dan memberikan persembahan untuk Tuhan. Kakak mengajak adik-adik untuk memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita seperti apa yang dilakukan oleh Yakub. Dan kakak juga mengajak adik-adik untuk menjadi seorang yang pemberani, berani memohon kepada Tuhan untuk selalu menyertai adik-adik dalam kehidupan hari-hari adik. Adik-adik, ayat hafalan kita untuk minggu depan terambil dalam Amsal pasal 3 ayat 1. Jangan lupa menghafal adik-adik. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Berilah persembahan dengan sukacita dan kita menyanyikan pujian Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji dan sapa lewat anak Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam sekolah minggu kami. Dari awal hingga pertengahan boleh berjalan dengan baik. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami datang berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang berada di rumah. Kau memberkati mereka di dalam kehidupan mereka, di dalam pendidikan mereka Tuhan. Biarlah mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Bapa yang baik, Engkau memberkati akan orang tua mereka yang dengan setia menjaga, melindungi mereka Tuhan, selalu ada bersama-sama dengan mereka. Kau memberkati di dalam tugas dan tanggung jawab mereka Tuhan. Saat ini juga kami berdoa untuk keadaan kami saat ini. Kau memberkati ya Bapa, biarlah virus corona ini boleh berlalu Tuhan, dan semua boleh berjalan dengan baik ya Bapa. Engkau memberkati akan para dokter, pemerintah, Engkau memberikan hikmat-Mu bagi mereka di dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Engkau memberkati ya Bapa, biarlah semua boleh berjalan dengan baik. Persembahan yang telah kami berikan Tuhan, Engkau memberkati. Biarlah persembahan kami ya Bapa boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Ini doa dan sembahyang kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Adik-adik yang di rumah, kita akan mengakhiri sekolah minggu kita hari ini. Sebelum kita berpisah, kita menyanyi lagu Sudah Selesai Sekolah Minggu